Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Filan, channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Halo travelers, sekarang saya ada di Balikpapan dan rasanya sudah hampir 3 tahun ya baru kembali lagi menginjak kaki di bumi Balikpapan. Selama 3 tahun terakhir ini saya melihat banyak perkembangan di kota ini. Mallnya udah banyak, terus hotel-hotelnya juga bertambah. Apalagi kan sejak pembangunan ibu kota negara baru dimulai IKN. Nah, Balikpapan ini seperti semakin sibuk ya, dan juga banyak kunjungan tamu-tamu dari luar kota Balikpapan. Dari sekian banyak hotel yang ada di Balikpapan, nah kali ini saya memilih menginap di Hotel 4 Points. Ini adalah hotel bintang 4 yang baru di Balikpapan. Sebenarnya sih udah beroperasi hampir 2-3 tahun ya. Saya sih memilih di sini karena lokasinya memang sangat dekat dari Bandara Balikpapan. Cuman 2 km atau ya sekitar 5-7 menit saja lah ya travelers. Juga Hotel 4 Points ini kan di-manage oleh Sheraton ya. Ada di grup Sheraton yang menjadi jaringan Hotel 4 Points di seluruh dunia. Ini menjadi pertimbangan saya juga. Paling tidak saya sudah dapat membayangkan standar pelayanan hotel jaringan Sheraton seperti apa. Nah, ini saya sampai di Hotel Sheratonnya. Ini area drop off-nya nggak terlalu luas sih. Dan saya langsung masuk ke lobby. Ini nggak ada security atau pengamanan ya. Jadi saya langsung masuk saja. Disambut dengan beberapa set sofa dan alat musik tradisional Kalimantan. Ini lengkap dengan baju adatnya. Kalau travelers ingin foto-foto dengan baju adat ini, monggo silakan aja ya. Jadi ini ruangan semacam ruang tunggu untuk menunggu mobil menjemput atau pick up tamu yang akan meninggalkan hotel. Kalau perlu minuman, makanan, camilan, ini bisa beli dari vending machine yang ada di sini. Untuk ke dalam lagi ketemu area check-in. Ini suasananya lobby tenang dan bersih ya. Nggak terlalu luas sih, tapi cukup lega karena nggak banyak furniture yang mengisi area lobby. Interiornya didominasi dengan warna grey dengan style minimalis namun tetap kekinian. Ada beberapa pajangan yang berisikan miniatur binatang laut sesuai dengan karakter kota Balikpapan yang letaknya memang berada di pinggir laut. Nah, untuk welcome drinknya kita bisa mengambil sendiri meja yang tersedia. Welcome drinknya ini tamarin tea yang seger. Karena saya sudah reservasi duluan, proses check-in nggak terlalu lama. Petugas yang melayani juga ramah dan saya sudah mendapat kunci akses untuk naik lift menuju kamar. Tapi sebelum masuk kamar, saya ingin ceritakan dulu ya suasana di hotel ini ya travelers. Area parkir untuk mobil dan kendaraan juga berada di sisi lobi juga, jadi satu lantai. Jadi dari area parkir kalau kita dapat di level yang sama, kita bisa langsung lewat jalan belakang masuk ke area reception. Hotel Sheraton ini bangunannya berdempetan dengan apartemen Taman Safari ya. Posisinya depan belakangan lah. Tapi pintu akses masuk dan beberapa fasilitas lainnya seperti kolam renang, resto ini dibuat terpisah antara penghuni Taman Sari, apartemen, dan penghuni hotel. Jadi nggak saling ganggu. Sekarang saya menuju kamar, saya menginap di kamar tipe deluxe larger room. Ini memang di pesanan online-nya seperti itu ya nama tipe kamarnya. Koridor menuju kamar minimalis banget travelers, nggak ada aksen interior yang mempermanis koridor. Benar-benar seperti koridor di banyak apartemen. Dan inilah kamarnya. Kamarnya sih cukup luas ya, sekitar 35-40 meter persegi lah. Begitu masuk kamar, sebelah kiri ada kamar mandi dan lurus ke depan ada ruang tidur. Yang saya suka dengan layout kamarnya adalah posisi tempat tidur yang menghadap ke view luar, menghadap ke jendela kaca. Tapi ini juga menyebabkan saya nggak bisa tiduran sambil nonton TV ya. Karena posisi TV kan berada tepat di depan sofa dan jadi nyamping-nyampingan gitu. Tapi buat saya sih nggak masalah karena saya lebih suka kamar dengan view seperti ini. Dan selama ini sih kalau nginap di hotel saya juga hampir tidak pernah nonton TV ya. Interior kamar masih dengan warna grey pada dindingnya dan juga furniturnya juga berwarna coklat tua. Jadi suasana agak dark gitu. Lantainya juga dari keramik bermotif abu. Dan ini karena saya check in pada malam hari, jadi penerangannya mengandalkan lampu di dalam kamar. Menurut saya sih penerangannya agak kurang terang ya. Kamarnya agak minimalis dalam hal cahaya lampu. Tempat tidurnya ukuran king, bantal dan kasurnya juga empuk, nggak ada lampu baca ya di kiri kanan bed. Untukan listrik dan saklar lampu ini menempel di sisi kanan, juga di sisi kiri headboardnya. Di belakang headboard ada meja yang panjang, ini menyatu dengan headboard tempat tidur. Ini berfungsi juga sekaligus sebagai meja kerja. Menurut saya ini fungsional banget ya, sekaligus sebagai meja untuk amenities kamar. Ada teh, kopi, gula, ada air mineral juga, ada pemanas air. Terus ada juga pesawat telepon, colokan listrik dan juga saklar lampunya.
Untuk koneksi wifi-nya sih selama saya nginep di sini nggak ada kendala ya, cukup kencang. Dan di bawah TV juga ada mini fridge. Di dalam lemari ada kimono, setrika, meja, ini standar lah ya. Ada safe deposit juga. Kalau kamar mandinya masih bernuansa dark dengan keramik berwarna gelap. Kamar mandinya ini jenis shower dengan tipe handheld dan tipe curah. Di shower roomnya ada shower gel, sampo, conditioner dalam wadah ukuran besar. Sayangnya sih menurut saya di shower room ini nggak ada rak untuk menaruh kacamata atau face shop ya. Jadi agak ribet juga kalau mandi karena kacamata saya sering jatuh. Ini mungkin masukan ya bagi pengelola hotel ya, yang mbok ya dikasih rak dikit gitu, biar ada tempat untuk naruh kacamata atau saver atau sabun muka. Ada juga handuk di kamar mandi, air mineral, hair dryer, toiletries juga standar ya. Nah untuk savernya nggak disediakan langsung, mungkin harus diminta kali ya ke housekeepingnya. View dari kamar mandi adalah pool apartemen. Nah tapi sayangnya travelers ya, saya udah katakan tadi, pool ini cuma bisa dilihat oleh travelers atau oleh tamu yang nginap di hotel. Karena untuk tamu hotel sendiri itu ada pool yang disiapkan dan nggak boleh pakai pool apartemen, jadi misah. Sekarang pagi-pagi kita menuju breakfast. Breakfastnya disediakan di resto di lantai 2. Saya agak surprise juga ya karena restonya sih lumayan luas. Juga pilihan makanan beragam. Interiornya kombinasi putih dan krem. Ini agak beda dengan suasana di kamar. Meja kursinya juga diset dengan variasi. Ada sofa, ada dinner chair, ada juga kursi bar yang tinggi ya. Bagusnya meski banyak meja kursi di resto ini, tapi gak kerasa sempit karena jarak antar meja juga diatur tidak terlalu berdekatan. Nih bisa dilihat ya travelers, menu yang disajikan. Ada gado-gado, ada noodle soup, kemudian ada juga yang tradisional lontong pecel, kemudian ada soto Jawa yang anget-anget dan juga nasi gudeg. Untuk westernnya ada tomato bake, ada sosis, potato wedges, ada kacang-kacangan. Ini juga macam-macam. Ini ada nasi goreng, nasi putih, ada mie goreng juga. Terus juga ada gorengan, ada juga rebus-rebusan. Nah, di sini juga disediakan makanan ala-ala India yang berbau-bau santan dan kari-karian. Nah, untuk minumannya ini yang disediakan sangat bervariasi, ada macam-macam. Di sini bisa lihat ada Mostly, ada yogurt, ada susu. Ini disimpan di refrigerator atau lemari pendingin. Untuk freshnya juga ada yang disediakan dalam botol-botol. Kita tinggal ngambil macam-macam fresh juice. Kemudian mau kopi, ada espresso, ada cappuccino atau teh. Ini bisa request ke coffee cornernya. Nah, ini yang unik travelers. Ada aneka pilihan sasetan ya. Jajanan sasetan itu ada Energen, ada macam-macam kopi saset juga, kayak di warung ya travelers. Bahkan ada juga teh tarik travelers ala warung kopi pinggir jalan. Ini disediakan di counter khusus juga. Terus di lemari pendingin juga ada variasi asinan buah seger. Kemudian ada juga disediakan cold food di cold station. Ini ada aneka buah lengkap dengan saladnya, toppingnya. Kemudian ada aneka macam-macam keju dan smoked beef. Nah ini nih bagian bake and pastry, roti-rotian, ada yang savory, ada yang sweet, ada juga waffle untuk anak-anak, kemudian ada donut, ada cake, ada bread pudding juga. Nah yang saya suka juga ada French toast, ini lembut banget traveler, saya suka banget. Variasi menu lain lagi untuk anak-anak gak usah khawatir ya. Ini ada pilihan aneka biskuit, ini jajanan sih tepatnya. Ada puding, wafer, makanan ringan lainnya. Ini anak-anak pasti suka ya, tinggal ngambil, boleh dibawa pulang juga. Tapi ya kira-kira lah ya, jangan diambil sebanyak-banyaknya juga. Mau yang manis-manis ada pilihan bubur kampiun. Nah ini buburnya juga divariasikan tiap hari ya. Yang mau diet ada sereal, ada aneka gandum. Jadi travelers saya nginep di sini kan 2 hari ya. Untuk makanan pendampingnya ini divariasiin menunya. Jadi nggak bosenin, tiap hari diganti. Bisa coba-coba menu yang variatif. Terus terang saya suka breakfast yang disajikan di 4 Point Balikpapan ini. Sekarang kita cobain fitnessnya ya. Nah ini fitnessnya, peralatannya juga lumayan lengkap ya travelers, gak asal sekedar ngadain tempat fitness aja ya. Ada peralatan untuk latihan beban, ada kardio, ada juga untuk endurance dan lain-lain. Nah di fitness ini juga tersedia locker untuk simpen pakaian. Fasilitas lain ada kolam renang. Nah ini kolam renangnya gak terlalu gede ya travelers, kontras banget dengan kolam renang yang bisa digunakan oleh penghuni apartemen yang ada di sebelahnya. Jadi kita bisa bandingin karena bisa dilihat ya. Mungkin nggak terlalu gede sih karena
hotel ini lebih ditujukan untuk kepentingan bisnis ya travelers, jadi lebih banyak tamu-tamu bisnis. Jadi memang kolam renangnya agak sepi juga kalau saya amati pada hari kerja. Kolam renang anak dan dewasa ini dipisahkan juga oleh sekat beton, jadi ketinggiannya yang diatur ya. Ada kamar bilas dan changing roomnya nggak terlalu gede juga. Di sebelahnya ada kolam renang lebih gede, tapi sekali lagi ini untuk penghuni apartemen ya travelers. Tamu hotel nggak bisa pakai pool apartemen ini. Kalau mau ngopi-ngopi sore ada coffee shop, namanya The Eatery, ini di sebelahnya restoran ya. Posisinya outdoor travelers. Dari kalau yang mau ngerokok bisa juga di sini. Dari sini kita bisa melihat view gedung apartemen yang tinggi sambil ngopi-ngopi. Gimana travelers? Kalau menurut saya sih dibandingkan beberapa hotel lainnya di Balikpapan, Hotel Four Point ini sih meskipun cuma bintang 4 ya worth it lah ya dibandingkan dengan beberapa hotel lainnya. Ini kan perbandingan saya dan amatan saya ketika saya pernah menginap di beberapa hotel di Balikpapan. Oke travelers, sekian dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti virtual tour saya di Hotel Four Point Balikpapan. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Dan ikuti terus channel ini karena akan ada lebih banyak lagi review-review virtual tour mengenai dunia kuliner, dunia wisata, dan juga virtual tour di beberapa hotel lainnya. Thank you, salam sehat semua.